Happy cuan sobat investor semuanya. Baik, pada weekend kali ini saya akan melakukan update ya, prediksi untuk cryptocurrency 1 minggu ke depan ya. Jadi dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 18 Juni, minggu kedua 2021. Baik, saya akan tampilkan chartnya terlebih dahulu dan saya akan bahas isu-isu terbaru tentang cryptocurrency. Baik, ini sudah tertayang ya. BTC sempat kemarin berbalik arah, kemudian hari ini down lagi ya. Hari ini sudah berada di area ini. Kalau kita lihat charting BTC ya, berdasarkan sistem algoritma trading yang saya gunakan, silakan Bapak Ibu bisa cek ya, apakah YouTuber lain di Indonesia menggunakan charting dengan sistem algoritma yang seperti yang saya gunakan, silakan. Mungkin saya satu-satunya YouTuber di Indonesia yang menggunakan algoritma trading ya. Baik, dari news yang terjadi kemarin, BTC sempat positif ya setelah tweetan Donald Trump ya, dan beberapa hari sebelumnya sempat dikacaukan oleh tweetan dari Elon Musk, kemudian pada saat bersamaan dimanfaatkan oleh para big boy untuk mengguncang BTC dan sempat berbalik ya karena beberapa sentimen positif, seperti ada salah satu negara yang secara resmi mengakui meresmikan Bitcoin sebagai alat tukar resmi secara nasional di negara tersebut. Negara tersebut adalah El Salvador ya, sebagai salah satu negara di Amerika Tengah, dan ini memberikan sentimen positif pada BTC setelah cuitan Donald Trump tadi ya, dengan adanya candlestick yang saya tunjuk di kursor saya ini ya, yang berwarna hijau ya, bodinya sangat tebal sekali dan hanya ada ekor yang berada di bawah, artinya ini ada perlawanan dari ekor di bawah ini adalah perlawanan dari seller dan pada akhirnya kalah ya dan menghasilkan bodi hijau yang cukup besar. Nah, biasanya dengan adanya hal seperti ini diperkirakan, diprediksi akan diikuti oleh negara-negara Amerika Tengah ya, lainnya, dan negara Amerika Selatan. Ya, Amerika Tengah adalah Meksiko, yang lainnya ya, Meksiko, kemudian Trinidad Tobago dan sebagainya ya. Sedangkan kita tahu negara Amerika Selatan pada saat ini seperti Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela itu dalam krisis ekonomi yang sangat parah ya, dikarenakan adanya pandemi ini dan kemudian pada saat sebelumnya terjadi krisis mata uang, sehingga mereka yang sudah melakukan, Bolivia itu juga Amerika Selatan ya, itu mereka sudah menetapkan, terutama Venezuela ya, yang krisis mata uang hebat sepeninggal presiden yang cukup fenomenal dari Venezuela ya. Kemudian terjadi kejatuhan mata uang Venezuela, sehingga pada saat ini Venezuela mengambil solusi dengan menggantikannya dengan sistem blockchain untuk mata uang di negaranya. Dan ini bisa diikuti oleh negara-negara tersebut sehingga menghasilkan sentimen positif dari BTC. Dan pada saat yang bersamaan pula itu ada konferensi negara-negara G7 yang ini yang mengkhawatirkan cryptocurrency ya, sehingga pada saat ini terjadi candlestick merah ya. Karena seperti kita ketahui negara-negara G7 itu adalah fans club dari dolar ya. Fans club dari dolar, dan mereka memang menghendaki dolar itu mendominasi ya, tetapi dari beberapa tahun terakhir ini dolar
dicetak secara besar-besaran ya tanpa mempertimbangkan jaminan emas lagi. Sehingga ini dikhawatirkan akan terjadi bubble pada dolar dan akan menjadi krisis ekonomi yang berikutnya ya setelah pandemi ini. Nah, ini yang menyebabkan BTC mengalami kekhawatiran akan didam lagi. Dan sekarang sudah berada pada 35 ribuan ya. Sudah turun 5%-an ini kalau kita lihat. Dan sebenarnya pada saat kemarin itu ya, pada saat El Salvador menetapkan Bitcoin sebagai alat pertukaran resmi nasional di negaranya, itu sudah ada tanda-tanda reversal ya. Dan ini kalau kita lihat tanda-tanda reversalnya ini ya, ada dot warna hijau dan ini di bawah juga ada dot warna hijau, itu tanda-tanda reversal. Tetapi reversalnya rupanya digagalkan oleh kekhawatiran pertemuan negara-negara ekonomi besar G7 ya. Jadi Indonesia masuk yang G10 ya, negara G10. G7 ini adalah negara-negara besar ya, yang 7 negara besar penguasa ekonomi terbesar di dunia ya, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman dan sebagainya, Jepang ya. Itu adalah masuk negara-negara G7 ya, negara-negara 7 negara dengan perekonomian yang terkuat di dunia ya, yang menguasai lebih dari 70% dari perekonomian dunia dan mereka masih fans club dari dolar ya, itu yang menyebabkan. Dan ini juga kalau kita lihat sebenarnya juga ada pola diversion ya. Nah, ini ada kenaikan dari sisi di MACD-nya ya yang di bawah dan harganya turun gitu sebenarnya juga ini kalau secara teknikal ini adalah juga tanda-tanda reversal tapi rupanya kita yang sebagai investor di Bitcoin harus rela menunggu lagi ya untuk pola bullish yang dialami oleh Bitcoin ya. Sebenarnya kalau ini lancar tidak ada news yang meresahkan lagi sebenarnya bisa menuju ke area di atas 40 ribuan baru kalau setelah 40 ribuan maka dia akan menuju area ke 48 423 ya. Aja menuju ke situ gitu. Coba saya lihatkan kursnya ya USD IDR-nya. USD IDR saya lihatkan ya kalau di harga sekarang 35.350. 35.350 itu berada di 502 juta. Ya, jadi kalau dia bisa tembus ke 40 ribuan, nah 40 ribuan itu di 568 juta ya per satu BTC-nya. Nah, dia akan bisa ke 48, 48, 425 coba. 48, 425 itu sama di area 700-an juta. Jadi seperti itu dan kita rupanya harus rela lagi menunggu lebih lama lagi karena ada sentimen negatif dari pertemuan negara-negara G7. Itu untuk BTC ya. Kemudian saya kombinasi untuk hari ini dengan koin-koin yang potensial ya untuk jangka panjang dan harganya masih sangat murah. Yang pertama saya akan bahas untuk Cardano ya, Cardano dengan market dari Binance ya. Nah, bisa kita lihat di sini ya Cardano juga mengalami penurunan ya sama ya karena sentimen negatif dari pertemuan negara-negara G7 ini. Ini bisa kita lihat, saya gambarkan garis trennya ya setelah ada pola kenaikan dan pola kenaikan ini digagalkan lagi ya. Rupanya cukup membosankan ya BTC pada saat ini sehingga mempengaruhi altcoin lainnya. Cardano juga sama karena Cardano masuk altcoin ya walaupun dia adalah teknologinya yang paling baru di antara koin-koin tersebut ya. Tetapi Cardano sangat dipengaruhi oleh BTC sehingga dia menunjukkan pola menurun ini yang saya gambarkan dengan dua garis warna hijau yang membatasi ini. Dia tuh menurun dan
sistem algoritma trading saya menunjukkan adanya dot warna merah ya, artinya ini bearish continuation ya, ada bearish di sini. Padahal sebenarnya di sini sudah mulai biru ya, membiru dan menghitam lagi ini selendangnya. Dan kalau kita lihat dia sebenarnya sudah berada di jauh di area demand-nya ya, sehingga ini harusnya terbang tapi gagal lagi. Ya, sekarang Cardano sudah berada di 1,4 USDT. Itu berapa ya? Coba kita lihat dari kursnya ya. Ini 1,4 USDT, 1,4 19.900 ya, atau berada di 20 ribuan lah. Padahal kemarin sudah tembus di $2 ya, 2 USDT. Nah, itu yang terjadi untuk Cardano, sehingga ketika masuk di area 1,16 itu bisa dibeli lagi untuk Cardano ya. 1,16 itu berapa? Di 16.500 itu bisa dibeli lagi. Itu untuk Cardano, salah satu koin yang potensial dan harganya masih sangat murah karena ini fundamentalnya sangat bagus dan roadmap-nya sangat jelas dan teknologinya juga memberikan solusi atas kelemahan dari ETH dan BTC. Yang lainnya lagi adalah coba kita lihat untuk NEO ya. NEO itu juga sama dengan Cardano ya, sebagai salah satu ini pada pasar Binance. Coba kita lihat di sini, coba saya gambarkan ya. Di sini adalah area demand. Kemudian coba kita gambarkan lagi area demand yang berikutnya adalah di sini. Jadi ini masih berada jauh di area demand-nya ya untuk NEO ya. NEO sekarang berada di 45,1 USDT, sudah turun 5 persenan. Dan ini kita lihat ya, kalau saya gambarkan untuk garis trend line-nya, ya NEO ini kurang naik turunnya tidak stabil juga ya, karena dia sangat terpengaruh oleh pola pergerakan dari BTC juga. Ini ya sempat menunjukkan channel naik dan selendangnya juga sel warna biru, tetapi karena kemarin adanya kekacauan yang dibikin oleh Elon Musk, kemudian langsung dimanfaatin oleh para big boy, dia ikutan turun dan turunnya lebih tinggi daripada BTC. NIO ini adalah koin yang berasal dari Cina ya. Jadi dia memberikan solusi juga untuk mengatasi permasalahan yang terjadi atau kelemahan yang ditimbulkan oleh BTC maupun Ethereum sebagai solusi itu. Sebenarnya prospek untuk jangka panjang untuk NIO itu juga cukup bagus ya. Tetapi karena apa boleh dikata ya, karena adanya pelemahan dan sekarang diikuti lagi dengan adanya pertemuan negara-negara G7 yang terus terang juga kurang menyukai dikalahkannya dominasi dolar dengan cryptocurrency, maka dia juga menurun. Nah, ini polanya yang terbentuk seperti ini dan dia mau tembus di area supportnya ya. Selendangnya sudah warna hitam dan di sini ada diamond warna merah, dan sebenarnya sudah lembah juga sudah mengarah ke bawah ya. Dan juga awan hijau menipis di sini untuk NIO. NIO ini area pembeliannya di 20.535. Coba 20.535 itu berapa? 20.535 itu sama dengan berapa ya? 20.535. 535 itu sama dengan 292.089 ya. Ya, 292.0 ini pakai titik ya. Nah, 292.089 untuk NIO ya. NIO seperti itu, jadi turun cukup jauh untuk NIO. Kemudian jadi kita bisa tunggu NIO di 22 ya. Di $22 itu berapa coba?
Kita lihat kursnya ya. Kita bisa tunggu di sini kalau memang berada di 312 928 ya, berada di 312 928 dan harga sekarang berada di 45 186 186 di 642.725 rupiah. Tuh, jadi kita bisa tunggu di 300 ribuan untuk kita beli lagi. Karena pertemuan G7 masih berlangsung. Kemudian koin yang potensial lagi yang masih murah ya adalah IOTA. IOTA ya, coba kita lihat untuk IOTA grafiknya ya, dia juga turun, sudah tembus dari area demand-nya, sekarang berada di 1,3 di $1 ya. Ini bisa dikolek untuk IOTA sebenarnya ya. $1 itu berarti di 14 ribuan ya. 14.200-an rupiah itu seperti di situ. Ya, jadi kalau kita lihat juga kurang bagus, masa bearish dan red diamond-nya besar. Untuk IOTA, kemudian kita lihat untuk koin lainnya yang potensial juga adalah DOT. DOT kita lihat berapa DOT. Nah ini DOT juga sama ya, DOT sudah masuk di area bearish dan ada diamond juga dan ada DOT warna merah di sini. Nah, kita bisa tunggu di 16 ya, di $16. $16 berapa? Kita lihat ya. Di sini ya, jadi di sini sebenarnya sudah ada dot warna hijau kembali lagi turun karena ada pertemuan negara-negara G7 di 22 dot di 227.584 rupiah. Itu bisa kita tunggu di situ ya. Kemudian selain dot, coba kita lihat koin yang lainnya ya. iOS ini yang paling murah ini ya. iOS ini juga solusi generasi berikutnya ini. iOS sudah berada di ya, dia mau sudah tembus di area demand-nya ya, turun drastis juga. Coba kita lihat di sini. Ini di area 0,018 itu bisa kita tunggu. Coba 0,018 itu berapa? 0,018 256 rupiah bisa dibeli untuk iOS, karena iOS ini juga yang paling murah ya. Selendangnya warnanya hitam dan ada dot, ada bukan dot ya, ada red diamond. Ini berarti juga menghasilkan penurunan yang sangat drastis untuk iOS ya. Kemudian coba kita lihat yang potensial lainnya adalah silika ya. Silika ya, ini silika sudah tembus di ini ya. Coba saya gambarkan untuk garis horizontalnya untuk area demand-nya. Ini sudah tertembus ya area demand ini dan kita bisa tunggu di 0,732. 0,732. 0,732. Itu berada di 10.411 rupiah. Bentar. Untuk 0 sebentar ya. Berada di 0,0 ya. Nolnya kurang. Coba kita lihat kursnya 0,0. Jadi di area 1.000-an rupiah bisa kita beli lagi. Bisa kita tunggu ya. Selama masih belum pasti BTC kita bisa tunggu di harga murah. Itu untuk silika. Kemudian yang terakhir yang saya akan bahas adalah Matic ya.
Matic, coba kita lihat Matic, saya gambarkan dulu area area demand-nya untuk Matic ya. Ini sudah tertembus area demand pertama dan area demand berikutnya masih jauh ya. Untuk Matic sekarang berada di 1,215. Itu kalau dirupiahkan, coba kita lihat 1,21776 berapa? 17.321. Jadi bisa dikolek di harga sekarang ya. Karena untuk Matic ini terkadang Matic itu melawan dari BTC ya. Kadang kalau BTC turun, Matic naik sendirian. Kadang seperti itu, sehingga karena Matic ini merupakan solusi juga untuk pelemahan dari Ethereum ya, tanpa merubah jaringan Ethereum. Jadi untuk jangka panjang Matic sangat potensial. Tapi kembali lagi kali ini karena ada sentimen pertemuan negara-negara G7 yang sebagai dollar fans club ya. Nah, ini memberikan kekhawatiran pada cryptocurrency. Apa yang dilakukan oleh negara-negara penguasa perekonomian di dunia tersebut terhadap BTC ya. Nah, ini yang memberikan sinyal, nah ini penurunan yang cukup drastis BTC padahal sudah balik ya. Jadi ini yang juga menimbulkan kekesalan dari para investor BTC ya, dan investor cryptocurrency terutama ya, ini turun. Nah, ini Matic ini bisa di harga sekarang saya kira sudah cukup murah, bisa diborong. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk analisa prediksi mingguan untuk cryptocurrency dan pilihan cryptocurrency yang potensial dengan harga yang masih terjangkau. Terima kasih, happy cuan, salam sehat. Jangan lupa klik subscribe ya dan like untuk mendapatkan giveaway 5 giveaway AFL ya, Automatic Formula Language untuk Ami Broker ya. AFL-nya adalah AFL ala arah hunter ya. Jadi bisa digunakan untuk menganalisa saham dan Bapak Ibu harus menggunakan software charting Ami Broker. Terima kasih, happy cuan, salam sehat.